Itu fondasi untuk bisa selamat dari berbagai kengerian-kengerian. Kita semua hafal surah Al-Asr yang mana diancam akan apalagi semuanya mendapatkan kerugian kecuali yang pertama orang beriman. Ya, yang namanya keimanan itu dia muncul dari ilmu. Tidak mungkin kita bisa beriman tanpa dengan ilmu. Mustahil. Mau beriman, mau mengimani tentang ada surga dan neraka, tidak akan mungkin kecuali dengan ilmu. Maka ya, yang pertama yang selamat dari kerugian adalah orang yang berilmu dan dia mengimani hal tersebut. Maka ilmu merupakan fondasi dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita dikatakan siapapun yang Allah ikat pada kebaikan. Nah, di sini kebaikan yang belajar bahasa Arab kata khairan itu dia mufrad, nanti mufrad dalam susunan syarat. Artinya kebaikan apapun itu, kebaikan ketika dia kaya atau miskin, kebaikan ketika dia tua atau muda, kebaikan ketika laki-laki atau perempuan, suami atau istri, kebaikan ketika dia sehat atau lagi sakit, kebaikan dalam segala kondisi. Jadi sepanjang kebaikan apapun itu, apa yang dapatkan ketika Allah jika dia faqih, paham dalam agama. Maka hati-hati orang-orang yang dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari majelis ilmu. Ini tanda kejelekan. Apalagi perempuan, ya, para wanita yang mana nanti tersebutkan wanita itu penghuni neraka yang paling banyak. Bukan artinya laki-laki tidak, tapi ini adalah khobar bahwa mereka yang paling banyak. Laki-laki juga banyak, tapi wanita lebih banyak. Na'udzubillah minan nar. Wanita tabiat mereka lemah akal, lemah agama. Ketika mereka ditambah jauh dari ilmu agama, maka akan lebih rusak. Ketika wanita tidak paham apa kewajibannya sebagai istri, kayak suaminya mau dilawan, suaminya mau apa? Ya, macam-macam. Ketika wanita tidak paham bagaimana sebagai ibu, sebagai tetangga dan seterusnya, bagaimana mengurus anak, maka akan ya repot, rusak kehidupannya. Al-Imam Al-Bashir Al-Ibrahimi rahimahullah beliau menyebutkan, ya, kata beliau, "Idza jahilatil mar'atu ulumati," apabila wanita itu dia bodoh dalam perkara-perkara agama. Jadi jika perempuan itu tidak tahu masalah agamanya, maka sahabat az-zawj yang pertama, dia akan bikin repot suaminya. Bikin repot suaminya. Kenapa tidak tahu agama dia? Apa kata-kata ibadah-ibadah khas Allah atau cara bergaul dengan suaminya? Bagaimana kewajiban-kewajibannya? Bagaimana tanggung jawabnya? Bikin repot suami. Makanya, ya, ketika sering ribut-ribut suami istri, dan semua kita pasti alami ya, namanya ribut-ribut itu. Tidak ada itu rumah tangga tanpa problema, ada semuanya. Dari kita itu kalau tidak ada rumah tangga, rumah tangga tidak ada problem, ada semuanya. Kayak yang ustaz, ada juga masalahnya. Bahkan Nabi SAW itu pernah menggila, boleh pernah membuat istri selama 1 bulan. Nabi SAW. Maka istri wanita, jika dia semakin jauh dari ilmu agama, maka lebih merepotkan sesuatu, lebih sering ribut. Makanya kita cari, ya, dalam hal jodoh itu cari yang soleha. Soleha tentunya. Kenapa bisa soleha? Karena ada ilmu padanya. Ada ilmu padanya. Tak mungkin bisa jadi soleha kalau ada ilmunya. Maka tadi yang pertama, dia akan bikin repot, bikin capek sebenarnya. Yang kedua, ketika dia dapat agama, maka afsadat al-aulah.
dia akan merusak anak-anaknya, merusak anak-anaknya. Baik. Jadi dia sangka kebaikan, padahal ya justru merusak pendidikan anak-anak. Orang Bugis semua kayak gitu ya. Ada bukan Bugis, ada orang Jawa, ya 100% Bugis ya. Jadi ibu yang tidak paham agama itu akan merusak anak. Nah, jadi mampu joget-joget anak-anak, wah justru bangga sekali mengejar ke anak-anakku. Wah joget-joget, bincang ngopi macam kilo-kilo. Jadi ke pesta, oh dipakai pakaian ala-ala barat, kita kan ke anak. Ya pita, kupanda, buka pengerasa. Jadi justru merasa bangga dengan hal seperti demikian. Padahal itu merusak anak. Anaknya terbiasa nantinya tidak mampu bicara. Akhirnya tumbuh besar, dewasa, nah berat menutup auratnya. Itu terbiasa dengan pakaian-pakaian kinsi. Maka merusak anaknya. Nah kalau sudah anak rusak, berkumpul ibu-ibu, para wanita-wanita yang tidak paham masalah agama, 1, 2, 3 sampai 1 kampung, akhirnya apa? Wa halakatil ummah. Kata beliau, dan maka akan membinasakan ummah, Kenapa? Karena setiap rumah tangga, ya banyak ibu-ibu yang tidak paham agama, sehingga muncul generasi masyarakat yang betul-betul jauh dari pendidikan yang Islam, pendidikan yang Islam. Akhirnya hancur masyarakat. Maka para wanita itu, ya dia butuh perhatian khusus, Dan para wanita jangan mau kalah dengan laki-laki. Ya masa enaknya laki-laki taklim terus, kita juga tidak. Dan kita juga mau. Kita juga ingin menjadi orang berilmu. Dan sejak zaman sahabiyah itu para akhwat, para wanita, mereka semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan, ya. Suatu ketika ada seorang wanita, Ummahat, ini hadis juga dari Bukhari Muslim ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, ya, kharaja Rasulullah fi baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, datang seorang wanita kepada Rasulullah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, dhahaba ar-rijal bi haditsika. Laki-laki ya mereka datang mengambil hadis dari kau wahai Rasulullah. Ya, perhatikan wanita berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya, terkadang kita dapati di masyarakat ketika ada ikhwan akhwat ditanya tidak mau bicara sama sekali dengan laki-laki. Karena dia pahami tidak boleh sama sekali. Akhirnya ya datang bertamu, assalamualaikum, ada abinya, dia terus dalam rumah, tidak bisa bicara. Padahal tinggal jawab dengan masui, ya selesai. Tapi ini diam terus. Kenapa? Dia pahami sama sekali tidak boleh berbicara dengan selain mahram. Jadi banyak contoh-contoh ya dari para sahabat, sahabian ataupun para ulama setelahnya. Jadi ada obrolan. Cuma masalahnya ada adab-adab. Jangan pergampangan, jangan soalnya mendayu-dayu dan seterusnya. Tapi ya dengan sangat terbataskan. Bukan artinya tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi kalau ada yang jenggotan yang bicara, tidak mau bicara. Tapi anehnya kalau saya punya punya ikan, lancar bicaranya. Apa bedanya? Sama-sama laki-laki. Ya mungkin fitnahnya lebih beda ya. Jadi malu beda fitnahnya. Nah, cuma artinya Pak, sewajarnya.
Bukan dia tidak boleh sama sekali berbicara. Tapi ya boleh ketika ada hajat, keperluan. Ketika darurat harus berbicara. Ya, tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, maka jangan. Tidak usah ya berbicara. Jadi perhatikan kondisi. Nah, jadi jangan terlalu kaku juga, jangan juga terlalu bermudah-mudahan. Jadi tengah-tengah. Nah, kalau bergampangan akan jatuh dalam berbagai fitnah. Kalau terlalu berlebihan, maka juga akan kerepotan sendiri. Ya, cuma masalah adanya kalau berobat, berjual beli, bicara atau dengan laki-laki, ya, dengan pedagang, orang sama-sama aja laki-laki. Nah, ya, jadi cuma kita katakan, ya, jangan juga bergampangan. Tetap jaga jaga suara Anda wahai para akhwat. Nah, jadi suara wanita bukan aurat, tapi dia fitnah. Yang bedakannya aurat dengan fitnah. Kalau aurat tidak boleh dilembabkan. Kalau fitnah, maka ya, lihat situasinya. Jadi wanita ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh berkata, faj'al lana min nafsika yauman. Jadikan untuk kami para wanita ini dari engkau satu hari. Nanti kami datang kepada engkau ya Rasulullah, tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Agar engkau mengajarkan kepada kami apa yang Allah sampaikan kepada engkau. Lihat para sahabat ini, mereka cemburu, mau juga belajar. Mereka minta waktu khusus kepada Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, ijtami'na yawma kata wa kata. Kalau begitu, ya berkumpullah kalian pada hari begini dan begini. Maka fajtama'na, mereka pun berkumpul. Fa'atahunna Rasulullah fa'allamahunna mimma 'allamahullah ta'ala alaihi. Maka beliau pun mendatangi para wanita tersebut dan mengajarkan kepada mereka apa yang Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para akhwat diberikan waktu khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat semangat dalam menuntut ilmu. Jadi akhwat jangan mau kalah sama laki-laki. Ya, telah berlalu para sahabiat, lihat Putra di Musirin, beliau ulama. Begitu pula ya Aisyah dan beliau bernama Amrah, ya rahimahullah taala juga di antara para ulama dari kalangan sahabiat, dari kalangan para wanita dan yang lainnya. Begitu pula Ummu Darda, beliau seorang yang berilmu. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala beliau sampai takjub betul tentang keilmuan Ummu Darda, ya radhiyallahu anha. Nah, begitu pula ulama-ulama setelahnya dari zaman sampai hari ini. Maka para wanita itu tidak tertutup bagi mereka, pintu terbuka luas ketika mereka betul ingin mendapatkan ilmu. Apalagi di zaman sekarang yang mana kemudahan mendapatkan ilmu itu terbuka dengan sangat ya luas sekali. Ada streaming, ada rekaman-rekaman, ada pelajaran-pelajaran yang tersebar di berbagai media sosial. Nah, maka wanita itu sangat diperlukan untuk mendidik mereka. Ketika wanita itu bagus, maka ya tentu akan berdampak kepada suami bahagia, suami senang, ya anak juga terdidik dengan baik, sehingga nanti muncul generasi-generasi yang Islam, masyarakat yang penuh dengan keimanan, ketakwaan, maka turunlah berkah di antara mereka. Maka ya ilmu itu harus dituntut, terutama juga pada para perempuan. Jadi jangan kesampingkan para akhwat, jangan dikesampingkan, tapi juga diprioritaskan. Bagaimana agar mereka bisa ya menjadi yang terdepan dalam keilmuan. Nah, dan juga para akhwat jangan merasa pesimis. Atau anak ya, ini orang paku mengurus anak-anak, urusi anak-anak Yusuf, bapak anak si Yusuf. Ya, jadi jangan pernah pesimis. Pintu keberhasilan itu terbuka luas. Cuma ya kita katakan tidak ada pencapaian yang besar tanpa pengorbanan yang besar.
Tidak ada pencapaian yang besar tanpa pengorbanan yang besar. Dan Allah akan uji siapa yang betul-betul serius, bersungguh-sungguh, siapa yang sekadar panas-panas teh ayam. Iya. Awal taklim, pertemuan perdana, beli kitab semuanya. Pertemuan kedua, masih hadir. Pertemuan ketiga, 4, 5, muntadir, mundur tanpa berita. Ya, entah kemana sudah. Sama yang belajar bahasa Arab, kita bikin dor bahasa Arab, masya Allah, ramainya masjid. Lama-lama, ya muntadir, mundur tanpa berita. Jadi butuh kesungguhan. Dan Allah pasti akan uji siapa yang bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh. Tidak kenal, mau dia muda, anak muda atau sudah menikah, ada anak. Semuanya terbuka peluang tersebut. Semuanya bisa. Yang penting dia bersungguh-sungguh. Buat ketekanya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, ya, wa awnullahi al-abdi ala quwati azimati wa du'fihi. Pertolongan Allah SWT kepada hamba itu, pertolongan Allah itu tergantung kekuatan tekad ataupun kelemahan tekadnya. Jadi pertolongan Allah kepada hamba sesuai dengan kekuatan tekadnya ataukah kelemahan tekadnya. Siapa yang semakin hebat tekadnya, mujahadahnya, maka pertolongan Allah itu pasti lebih besar kepadanya. Akan dibantu. Kalau dia serius, saya serius. Tahun ini saya harus bisa baca kitab. Serius dia. Bisa insyaallah ta'ala. Saya ajari santri ya, para akhwat itu santri akhwat 6 bulan. Alhamdulillah. Sudah ada yang mulai menerjemah. 6 bulan. Para akhwat. Ini. Jadi sangat memungkinkan sekali. Jadi pertolongan Allah itu tergantung kekuatan tekadnya dan kelemahannya. Faman shamama ala iradil khair, siapa yang bertekad kuat untuk meraih kebaikan, maka ya tsabbatahu wa a'anahu. Allah akan kuatkan dia dan Allah akan menolongnya, membantunya. Tapi tadi ingat, harus tekad kuat. Jangan sekedar ya panas-panas teh ayam, kalau teh manu. Ya, teh ayam kan ya kalau baru keluar panasnya, lama-lama dingin. Maka penuntut ilmu jangan seperti itu sifatnya. Dia harus berusaha istiqomah, tetap bisa terus belajar, kuatkan tekadnya. Saya kok sudah ngaji berapa lama ya? Saya harus ubah mindset saya ini. Saya tidak mau menjadi pendengar setia misalnya ya. Pendengar setia. Saya harus nanti bisa juga duduk di depan. Nah ini yang kita terapkan dulu. Ya dulu waktu itu tidak seperti itu. Jadi duduk seperti antum. Suatu saat saya harus bisa dulu di sana mengajar. Ya, ada tekad. Nah jadi ketika antum tidak punya tekad, maka itu sulit. Hanya sekedar ala kadarnya. Maka ini ya akan berpengaruh juga pertolongan Allah kepada antum semua. Jadi tergantung tekad Anda. Ya. Dan ingat pasti akan ada ujian. Nah, siapa yang jujur, siapa yang sekedar coba-coba. Dan ikhwan yang kuat bidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara upaya kita bagaimana menyebarkan ilmu agama ini. Karena ilmu merupakan cahaya. Kita lihat tadi. Jadi ilmu merupakan ya cahaya. Makanya Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan makar pertama yang dilakukan terhadap anak cucu Adam. Kata beliau, "Ilam inna awwala talbisi an-nas sadru ilmi." Ketahuilah, makar pertama kali yang dilakukan terhadap anak cucu Adam adalah menghalang-halangi dari ilmu. Ini.
Jadi tipu daya iblis yang pertama adalah menghalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Lihat ilmu nurun. Karena ilmu itu ada cahaya. Ilmu adalah cahaya. Fa idza aqfa masabihahu, ya, jika iblis sudah berhasil padamkan cahaya tersebut, khabbatun fi dhalimi kama syaa, dia akan mudah ya menggelincirkan dia di berbagai kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Lihat kita, semakin terang cahayanya, maka akan semakin jelas jalan tersebut. Masih jauh ratusan meter sudah kelihatan, oh di sana ada lubang, di sana ada bahaya. Semakin gelap, sampai hilang cahayanya. Tidak ada cahaya sama sekali. Masih berani lari-lari. Ya, di masjid saja, berani lari-lari, tidak ada cahaya sama sekali. Takut kita. Maka hamba ketika sudah hilang cahayanya, semakin redup cahaya bahkan hilang, maka dengan mudah syaitan mengombang-ambing dia. Mau dibawa kemanapun gampang. Tinggal ditarik sedikit sudah jatuh ke jurang. Apalagi di daerah di sini ya, tinggi ya. Tinggal didorong sedikit oleh iblis, sudah jatuh. Kalau tidak ada cahayanya, maka kita butuh ilmu agar cahaya tersebut semakin terang, semakin jelas, sehingga jalan kebenaran, jalan kebatilan semakin nampak terang. Dan hak semakin jelas untuk kita tempuh. Dan jalan kebatilan semakin terang untuk kita jauhi. Itu dengan ilmu semuanya. Maka hati-hati ketika ada yang menghalang-halangi dari ilmu. Dia ya bisa jadi wakil iblis di muka bumi. Menghalang-halangi taklim. Ya, menghalang-halangi taklim, pengajian dan seterusnya. Makanya ya wakil iblis di muka bumi. Entah ya. Maka di antara upaya tersebut ya sesuai yang diamanahkan kepada kita, insyaallah kita akan bahas dari satu kitab yang sangat berfaedah sekali yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, salah satu dari kitab beliau yang khusus membahas fikih ibadah, hukum-hukum terhadap para wanita, dari kitab Tanbihat Al-Ahkam min Takhtasbil Mu'minat. Dan alhamdulillah sudah ada terjemahan yang saya lihat ya. Ya. Dan saya sarankan punya aslinya yang berbahasa Arab. Oh ya. Jadi harus ada semangat. Nanti suatu saat saya harus bisa baca kitab. Ya, saya kasih tips ya. Ini bagi yang betul-betul mau mujahadah, bersungguh-sungguh. Dan insya Allah akan bisa. Dan ini sudah berhasil tips tersebut. Ya, ketika Anda misalnya sulit mendapatkan guru, sulit untuk privat belajar bahasa saya dulu ya, kita bahas. Sulit dapat guru untuk mengajar bahasa, maka Anda cari rekaman pelajaran bahasa Arab dari dasar. Minta arahan guru, urutannya dari mana sih? Belajar bahasa Arab, kitab apa dulu, baru apa dulu? Anda minta urutan. Terus Anda cari rekamannya, beli kitabnya, dan dengarkan rutin setiap hari. Paksakan 10 menitkah, 15 menitkah? Yang jelas Anda dengar rutin setiap hari. Insya Allah taala beberapa bulan ke depan akan ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Selama Anda mau rutin mendengarkannya setiap hari. Dan ini sudah terlalu banyak yang berhasil dari metode yang kita sampaikan seperti ini. Nah ini, para ibu-ibu, sesibuk apapun Anda, maka luangkan 15 menit, 20 menit untuk belajar dari hal tersebut. Insya Allah Anda akan berhasil. Jadi ya biasanya kalau saya ngajar kitab itu, saya baca kata per kata. Ya biasanya ya. Ya, tapi wallahu alam di sini apakah siap atau tidak? Kalau kata per kata mungkin agak berat, dan sebetulnya sangat membantu bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab, karena terbaca apa harakat terakhirnya, apa arti kata tersebut, sehingga memudahkan dia untuk semakin mengembangkan ilmu bahasa Arabnya. Oh, ya. Kalau Anda paham bahasa, masya Allah, apalagi sekarang banyak masyayikh yang datang, itu luar biasa sekali kesempatan untuk memperbanyak ilmu. Nah, tapi tentu beda kalau sekedar mendengarkan terjemahan
nanti hadir majelis masyarakat ketika ada penerjemah, tentu berbeda ketika Anda tanpa penerjemah. Maka Anda berjuang, berupaya untuk bisa naik kelas, berupa naik kelas. Baik. Jadi kitab ini khusus masalah pembahasan wanita. Baik. Beliau bagi dalam beberapa pasal, yaitu 9 pasal. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang ya hukum umum. Pasal yang kedua tentang ya hukum-hukum terkait dengan memperindah tubuh bagi wanita. Jadi wanita itu disyariatkan untuk memperindah dirinya, sama laki-laki sebetulnya. Cuma ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apalagi kalau dia seorang istri, tentu ya lebih dituntut lagi untuk menjadi yang paling wah di hadapan suaminya. Wanita terbaik itu yang kata Nabi, allati tasurru idza nadhar, yang ketika suami memandangnya langsung gembira. Ya, jangan dibalik. Suaminya capek dari kerja, dari sawah, dari kebun, dari kantor, pulang ke rumah melihat pemandangan yang rasanya ingin kembali ke sawah kembali. Ya. Pulang ke kantor saja deh. Ternyata di kantor lebih indah pemandangan daripada di rumah. Jadi wanita tersoleh itu ya, yang ketika suami melihatnya pasti matanya senang. Jadi tampil dia yang paling wow. Ya, pokoknya bagaimana si suami itu, wah dia jadi pidi mata mitai. Saking ya gembiranya melihat istrinya. Ya Masya Allah. Jadi bagaimana menjadi indah di hadapan suami, itu ciri yang pertama. Nanti kita bahas pada bab-babnya. Jadi yang pertama, yang kedua tentang ya hukum khusus terkait haid, istihadah dan nifas. Ya, tentang darah wanita ini. Jadi darah perempuan itu tidak satu. Jangan sampai darah istihadah dikira darah haid. Dia tidak sholat, tidak puasa, padahal cuma darah istihadah. Ya, dia darah istihadah. Nah, jadi ada darah haid, darah istihadah dengan darah nifas. Dan ini ilmu wajib bagi para wanita. Dan bapak-bapak, para suami, jangan pikir nikah itu enaknya saja. Iya, nikah, kenapa enak? Dia tidak pikir juga resikonya punya istri. Kenapa? Setiap dari kita itu mempertanggungjawabkan diri kita. Anda punya istri, Anda tanggung jawab. Anda akan mempertanggungjawabkan dari istri Anda. Ada anak, tambah tanggung jawab. Tambah anak, tambah tanggung jawab. Apalagi tambah istri, tambah lagi tanggung jawab. Ini. Jadi jangan pikir enaknya, pikir juga resikonya, pikir tanggung jawabnya, pikir tanggung jawabnya. Nah, itu kadang khawatir ya Pak bicara tentang poligami. Tapi ya demikianlah, butuh kesabaran. Jadi saya ingatkan para laki-laki, pikir resiko. Jangan enaknya saya dipikir, pikir tanggung jawabnya. Nah, jangan maluta. Kalau tidak dapat lampu hijau, tanang-tanangki. Ya, maaf ya, tadi ya masalah haid, nifas, istihadah. Pasal yang keempat tentang pakaian dan hijab. Ya, pakaian dan hijab. Pasal yang kelima tentang hukum tentang sholatnya. Apakah ada hukum khusus terhadap bagi sholatnya atau tidak ada. Yang ke-6 tentang seputar jenazah. Ya, tentang jenazah. Hukum khusus jenazah perempuan. Yang ke-7 hukum khusus terhadap masalah puasa. Yang ke-8 hukum khusus terhadap haji dan umroh. Haji dan umroh. Nah, umroh ini wajib ya, minimal 1 kali, sama dengan haji. Jadi banyak kaum muslimin muslimat menyangka umroh itu hukumnya sunnah, dia termasuk kewajiban, sama dengan haji. Ya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ala nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Maka beliau, "Na'am, alaihinna jihad." Ada kewajiban jihad bagi para wanita, tapi laki-laki tidak ada peperangan padanya. Apa itu? Al-hajju wal umroh, haji dan umroh.
Nah, digandengkan dan umroh, berarti umroh juga itu wajib bagi mukallaf. Ya, jangan sampai ada harta, ada uang tak mampu tapi tidak pergi umroh lalu meninggal, maka Anda punya utang. Anda punya utang. Maka segera umroh. Nah, ketika Anda dimudahkan, ada harta, ada kemampuan, ya segera umroh. Yang umroh dengan travel yang terpercaya, insya Allah. Saya tidak promo ya, cuma singgung sedikit. Ya, tapi kalau mau umroh ya boleh daftar ke kita. Ini cuma salah satu alternatif. Kalau mau umroh ya bisa dengan travel yang kita gunakan. Baik. Dan yang pasal terakhir itu hukum khusus terhadap ya rumah tangga. Nah, rumah tangga. Nah, itu paling tentang pernikahan dan rumah tangga. Nah, inilah 9 hukum. Insya Allah Taala akan 9 pasal insya Allah kita akan bahas dalam kitab ini. Dan yang pertama itu tentang ya al-faslul awal. Pasal pertama ahkamun amatun, hukum umum. Ya, hukum umum. Beliau bagi menjadi 2. Yang pertama itu makanatul mar'ati qabla Islam. Bagaimana kedudukan wanita sebelum Islam? Ya, sebelum Islam. Baik. Jadi ya banyak dari kita itu tidak memahami bahwa perempuan di zaman jahiliyah itu nilainya kasihan, menyedihkan sekali kondisi wanita di zaman jahiliyah. Cuma punya 2 pilihan, apakah dikubur hidup-hidup, atau yang kedua dibiarkan hidup tapi hidup dalam keadaan hina, terhinakan. Ini sebelum Islam. Nah, jadi sangat menyedihkan, sangat mengerikan kondisi perempuan sebelum datangnya Islam. Jadi ada yang sampai dikubur hidup-hidup, ya sampai meninggal di bawah tanah. Ada juga yang dibiarkan hidup, tapi ya hidup dengan kerendahan, kehinaan. Dihinakan betul, tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila salah satu dari mereka diberikan kabar gembira berupa anak perempuan. Jelas bukan busyira, diberikan kabar gembira, tapi berupa anak perempuan. Apa yang terjadi? Dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Maka wajah mereka itu menghitam dalam keadaan marah. Marah dia, tidak senang ketika ternyata yang lahir anak perempuan. Ya, anak perempuan. Maka yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi, maka mereka pun bimbang. Ya. Dari apa yang lahir dari hal tersebut? Ayumsiku ala huni, apakah dibiarkan hidup saja tapi di atas kehinaan? Am yadussuhu fitrah, ataukah dikubur hidup-hidup? Lihat anak perempuan ini. Ala sama mayakun. Ya, ketahuilah amat jelek apa mereka lakukan tersebut. Jadi perempuan, baik perempuan kasihan, menyedihkan sekali. Apakah langsung dikubur hidup-hidup, ataukah dibiarkan hidup tapi ya dihinakan, dan nilainya. Dan Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan itu dikubur, ya, ketika anak perempuan itu ditanya dengan dosa apa mereka dibunuh ketika di dunia. Ini kondisi zaman jahiliyah. Wanita tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Jadi andai kata pun dia selamat hidup, maka dia hidup dengan penuh kehinaan. Dia tidak berhak mendapatkan warisan. Jangankan di situ, bahkan dia sendiri itu menjadi warisan. Menjadi warisan. Jadi istrinya, putrinya, ketika dia meninggal justru menjadi warisan. Dia sungguh mengerikan. Istrinya menjadi warisan, putrinya menjadi warisan. Sungguh hina sekali, tidak ada nilainya. Nah, jadi tidak mendapatkan warisan, bahkan mereka sendiri perempuan menjadi warisan. Maka sungguh sangat mengerikan kondisi mereka
di zaman jahiliyah. Nah, begitu pula. Jadi ya tanpa pembatasan. Intinya wanita di zaman tersebut betul-betul ya sangat dihinakan sekali, sangat dihinakan sekali. Maka datanglah Islam. Ya bagian kedua, makanatul mar'ati fil Islam. Kedudukan wanita dalam Islam. Ayo. Jadi saya tidak baca semuanya karena kelihatannya cuma punya terjemahan semuanya. Nah, ya karena metode saya itu seperti itu biasanya. Apakah di kajian kitab, apalagi di Nurus Sunnah, biasanya saya selalu baca semuanya. Jadi sangat membantu teman-teman yang mau, yang belajar bahasa Arab. Nah, jadi kata per kata diterjemahkan. Jadi poin kedua, kedudukan wanita dalam Islam. Nah, maka ketika datang Islam, ya terangkatlah berbagai kezaliman tersebut terhadap para wanita, dan mereka sudah dianggap sebagai manusia. Allah berfirman surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan dari kalian itu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah gandengkan kata unsa dengan dzakar. Ya, kata perempuan digandengkan dengan kata laki-laki. Nah, setara, sama-sama manusia. Kalian sama-sama manusia. Maka Allah serikatkan laki-laki dalam begitu pula yang perempuan dalam sifat kemanusiaan. Maka sama hukumnya. Begitulah dalam hal pahala disamakan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Siapa yang beramal soleh dan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka ya dengan apa yang terbaik, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi lihat, laki-laki perempuan ketika mereka beramal, Allah balas dengan melebihkan, bukan setimpal tapi lebih kepada mereka. Jadi amalan kita itu sedikit, ringan, ternyata Allah balas lebih besar, lebih jauh kenikmatannya, lebih enak. Padahal amalan kita sedikit. Dan inilah Islam. Inilah Islam. Ya. Ketika kita misalnya bersedekah, misalnya ya Nabi SAW sebutkan, man bana masjidan lillah, siapapun yang membangun masjid lillah karena Allah, kama hasil qatatin, meskipun sebesar sarang burung atau asghar atau lebih kecil. Ya, jangan dipahami masjidnya seperti sarang burung besarnya, tidak. Maksudnya sumbangan Anda itu seperti besarnya sarang burung. Kalau kita katakan ya mungkin seperti ya satu batu bata. Satu batu bata. Anda bangun masjid lillah karena Allah, meskipun menyumbang satu batu bata. Maka kata Rasulullah, bunilahu bihi baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Seimbang? Tidak sama sekali. Kita cuma sumbang satu bata-bata, ternyata Allah bangunkan untuk kita rumah di surga. Lihat Allah Akbar. Betapa pemurahnya Allah SWT. Kita sumbang satu batu bata, ternyata Allah gantikan dengan satu rumah di surga lagi. Di surga. Yang mana surga tersebut? Kata Allah SWT Al-Qudsiyah, a'datul ibadah sholihin, sesuai untuk apa yang soleh, malah ainun ra'at, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Coba bayangkan kita, apa yang paling indah yang pernah Anda lihat? Apa itu? Istri tak paling indah? Pemandangan kalah semuanya, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik, tidak pernah terbayangkan dalam hati kenikmatan surga tersebut. Allahu Akbar. Maka berjuanglah, bersungguh-sungguhlah bagaimana yang meraih surga Allah SWT. Jadi Allah katakan wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan balas pahala mereka bi ahsani, dengan yang lebih baik maka yang apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Tadi contoh kecil, satu batu bata kita semakan ternyata diganti dengan rumah di surga. Ini satu contoh kecil amalan. Belum lagi yang lainnya, Anda bermajelis ilmu, Anda bersama membantu orang miskin dan seterusnya, dan yang lainnya.
Baik. Jadi sama. Laki-laki perempuan diberikan balas atas perbuatan amal soleh mereka. Begitu pula ketika dalam Islam, maka warisan itu diberikan pula kepada perempuan. Diberikan kepada perempuan. Yang mana dulunya mereka bahkan menjadi warisan. Jangan tidak dapat, bahkan menjadi warisan. Datang Islam, maka mereka mendapatkan bagian. Yang ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam syariat. Misalnya, ya dalam surah An-Nisa ayat 7 disebutkan lirijal nasib mimma tarakal walidan wal aqrabun wal nisa nasib mimma tarakal walidan wal aqrabun. Laki-laki itu punya bagian apa yang ditinggal oleh dua orang tuanya ataupun kerabatnya. Begitu perempuan juga mendapat bagian yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya. Baik. Apakah sedikit atau banyak? Yang jelas perempuan sudah mendapatkan warisan. Begitu pula disebutkan bahwa laki-laki mendapatkan bagian warisan seperti apa? Perempuan. Satu laki-laki, perempuan dua. Jadi 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi kalau bersaudara ya, ada anak laki-laki, anak perempuan, maka mereka laki-laki dapat 2, perempuan 1. Baik. Begitu pula, dan ini hukum waris ya. Hukum waris itu pembahasannya detail, rinci. Kadang banyak di antara kaum muslimin, muslimat salah paham. Ya, dia sangka ketika suaminya meninggal, warisan jatuh kepada istrinya semuanya. Ini salah besar. Begitu pula sebaliknya, meninggal istrinya, dia sangka menjadi warisan sang suami semuanya. Nah, tidak seperti itu. Ketika suami Anda meninggal, jika ada anak, maka Anda cuma dapat 1/8. Tidak ada anak, maka dapat 1/4. Sang suami, jika istri meninggal, tidak ada anaknya, si istrinya tidak ada anaknya, maka dia mendapatkan setengah warisan dari si istri. Setengah warisan harta dari si istri. Tapi kalau ada anaknya, si istri ada anaknya, maka dia cuma dapat 1/4 saja. 1/4, bukan semuanya. Bukan semuanya. Maka hati-hati, di antara harta haram adalah harta warisan yang salah bagi. Ini di antara harta haram, harta warisan yang salah bagi. Yang ada di antara ahli waris yang keberatan. Haknya diambil oleh ahli waris yang lainnya. Maka hati-hati gitu. Dan ini bahkan yang sudah ngaji pun kadang tidak paham masalah tersebut, sehingga mengambil hak dari mertuanya. Misalnya ada mertuanya, maka mertua punya hak terhadap anaknya. Jadi ada pembagian tertentu. Maka hati-hati dalam harta waris ini, jangan sampai Anda mengambil hak dari ahli waris yang lainnya. Ahli waris yang lainnya. Yang terakhir, lewat waktunya, menit ini. Terakhir bahwa ya setelah adanya Islam, maka diperintahkan untuk ya wa asyiruna bil ma'ruf. Pergaulah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang ma'ruf. Begitu pula mereka berhak untuk mendapatkan mahar. Wa atun nisa shadaqatihinna ya nihlatan fa in tibana lakum an syai'in minhu ya nafsan faquluhu hani'a mari'a. Berikanlah kepada perempuan itu mahar-mahar mereka. Mahar-mahar mereka. Jadi ada mahar untuk para wanita. Itu hak dari wanita. Termasuk panai ya. Itu beda pembahasannya. Ya, kita tidak bahas sampai sekarang ini. Jadi masalah panah ini itu juga perlu kita sebetulnya bahas nanti. Soal kita akan singgung materi. Karena ini masalah yang memberatkan betul. Ya. Khairun nikah aisaruha. Sebaik-baik pernikahan yang paling mudahnya. Jadi sebaik-baik pernikahan yang paling berkah, yang paling mudahnya. Nabi juga katakan yang paling murah, tapi yang paling mudah. Andai kata 100 juta itu mudah bagi dia, maka itu yang terbaik. Andai kata 1 miliar mudah bagi dia, maka itu yang terbaik. Ya, jangan salah paham. Yang sampai dikira kalau 100 juta, 30 juta, berarti tidak berkah. Belum tentu. Yang berkah itu berapa? 5 juta. Oh iya. Ya belum tentu ya. Jadi kata Nabi, khairun nikah aisaru.
Pernikahan terbaik adalah yang paling mudahnya. Nabi tidak katakan yang paling murah, tapi yang paling mudah, aisar. Maka jika tadi 30 juta, 50 juta, 100 juta mudah bagi dia si laki-laki, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau berat, berapa mampunya? 5 juta cukup dong. Maka ya itu ya perlu apa? Itu yang terbaik, itu dimudahkan. Jadi, tapi kalau si perempuan tidak mau dengan segitu ya, tidak bisa dipaksa. Cari sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi pernikahan ya dilema juga ya. Intinya butuh untuk kita saling ta'awun dan saling menasihati atas kebaikan tersebut. Jadi saya rasa cukup ya dari dua pembahasan ini, dua tema kita. Semoga Allah ya Allah alim nama yang ta'ala wa fa'ala alam tanah wa sidana ilmu yang qayyum. Insyaallah taala ini jadwal sebetulnya biasanya 45 menit, tapi lewat dia 5 menit. Ya afwan. Dan mungkin kalau perlu ditetapkan waktunya mulai 4:30 sekalian. Kayak saya di pangkanya itu 4:30 biasanya. Pas 4:30 saya mulai. Karena baru ada yang menjemput istrinya atau seterusnya. Tapi terserah dari panitia kalau mau langsung setelah selesai, nah itu ya terserah dari panitia. Kita tinggal anu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.